Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farizi dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan terkait keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Sebelumnya, bahan pokok permasalahannya ialah pertama, kompleksitas dan kesulitan ide tersebut berkaitan dengan pendefinisian dan pengukuran sila keadilan sosial dan Pancasila seperti yang terlihat dari berbagai peraturan perundangan dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan Presiden. 2. Beragamnya berbagai indikator yang mengukur berbagai dimensi yang berkaitan dengan sila keadilan sosial. 3. Implikasi kebijakan dan pelaksanaan dari keadilan sosial yang terkait dengan redistribusi sumber daya sosial dan identitas serta tantangan berbagai pihak yang selama ini diuntungkan. Sebelum membahas ketiga pokok masalah tersebut, perlu diketahui dahulu arti keadilan sosial dalam bahasa Indonesia yang lebih mengarah pada arti sama rata dan sama rasa. Hal ini tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, di mana masyarakat yang adil adalah masyarakat yang anggotanya mendapatkan perlakuan atau jaminan yang sama. Demikian pula definisi keadilan masyarakat adalah keadaan yang adil bagi kehidupan di masyarakat. Kemudian lanjut ke pembahasannya. Pertama, keadilan sosial dalam peraturan. Dalam pembahasan berikut akan terlihat bagaimana konsep keadilan sosial sejak perumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sampai Peraturan Presiden tahun 2005 mengalami berbagai penulisan dan penafsiran. Keadilan sosial sering disamakan dengan kesejahteraan sosial, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan beragam konsep yang muridotak merespon kompleksitas perubahan sosial masyarakat Indonesia dan globalisasi. Pembahasan akan dimulai dari perumusan keadilan sosial dalam Pancasila. Keadilan sosial dalam Pancasila dilihat dari dimensi sejarah. Definisi keadilan sosial dalam Pancasila berasal dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan kesejahteraan sosial bukan keadilan sosial sebagai dasar negara yang keempat. Prinsip nomor 4 sekarang saja usulkan saja di dalam 3 hari ini. Belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan dan di dalam Indonesia merdeka. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, Soekarno juga melihat kesejahteraan dalam konteks struktur sosial, yakni peran kaum kapital, bukan difokuskan pada keadaan alam atau natural. Berkaitan dengan hal kesejahteraan ini, Soekarno menunjukkan pentingnya peran demokrasi ekonomi. Terlihat bahwa Soekarno mengaitkan kesejahteraan sosial dengan demokrasi ekonomi. Dalam perkembangannya, konsep ini dibahas dan dirumuskan kembali oleh Tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Konsep kesejahteraan sosial ini berubah menjadi keadilan sosial dan urutannya berubah dari sila keempat menjadi sila kelima. Indikator keadilan sosial. Dalam hal ini sebenarnya telah terdapat berbagai indikator dalam kepustakaan yang berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Penggunaan dan pengembangan indikator tersebut yang sesuai dengan keadaan masyarakat merupakan hal yang sangat membantu. Selama ini telah terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan kemiskinan yang erat dengan kesejahteraan sosial, seperti indikator kemiskinan oleh Soegyo, indikator IDT, dan indikator keluarga sejahtera. Tanpa indikator sosial, sangatlah sukar untuk melakukan pengukuran guna membandingkan antara dua kelompok atau masyarakat mana yang lebih adil, apalagi jika keduanya relatif sama.
Demikian juga indikator akan sangat diperlukan dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan keadilan sosial. Indikator keadilan sosial tidaklah sepopuler atau semudah indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan dan pengangguran. Demikian pula, indikator keadilan ekonomi seringkali lebih mudah untuk diukur, misalnya Gini ratio atau pengeluaran dari 400% kelompok terbawah. Sementara itu, indikator kesejahteraan sosial relatif mudah karena seringkali lebih bersifat sektoral dan berkaitan dengan akses warga atau kelompok terhadap fasilitas tertentu. Sebagai contoh, warga yang miskin akan kelaparan dapat dikatakan sangat tidak sejahtera. Demikian juga kesejahteraan dapat diukur dengan tingginya akses pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. Implikasi keadilan sosial. Keberadaan indikator keadilan sosial yang mempunyai kekuatan empirik tidaklah berada dalam ruang sosial yang hampa. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keadilan sosial mempunyai dimensi redistributif di mana suatu atau beberapa kelompok akan mengalami kehilangan karena kepentingan mereka dialihkan ke kelompok-kelompok yang lain. Keadaan dan nausa zero sum game ini akan menghasilkan reaksi dan perlawanan baik pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat negara, terutama dalam perundang-undangan. Sebagai contoh, terdapat penolakan bagi peningkatan jatah atau kota bagi kasta tergebelakang di India oleh dunia industri dan universitas. Kesimpulan, pembahasan konsep keadilan sosial dilihat dari masalah pendefinisian, implementasinya bagi kebijakan publik dalam berbagai perundang-undangan dan dalam arena ideologi menunjukkan satu. Pertama, terdapat dua konsep keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang bermula dari perumusan Pancasila. Selain itu, konsep yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik yang belum maupun sudah diamandemen 4 kali adalah kesejahteraan sosial. Dalam penerapannya di TAP MPR, UU maupun peraturan presiden, konsep keadilan sosial tidak tercantum secara konsisten. Sebagai gantinya muncul kata adil atau sejahtera yang dikaitkan dengan konsep lain yang seperti maju dan mandiri. Kedua, dimensi keadilan regional antara pusat dengan daerah dan antar daerah pada awalnya masih kurang nampak walaupun setelah terjadinya reformasi 1998 menjadi semakin menguat. Dimensi keadilan horizontal khususnya gender dalam perkembangannya semakin jelas, terutama dalam peraturan presiden tahun 2005. Dimensi keadilan vertikal seringkali muncul, namun dalam arti pencegahan kemiskinan absolut. Sementara itu, pembahasan keadilan sosial dalam arti inklusif dan keterwakilan maupun kesempatan bagi kelompok mayoritas dalam lapisan bawah, petani, buruh, dan sektor informasi masih sangat kurang. Ketiga, masalah pendefinisian dan implementasi keadilan sosial tidaklah terlepas dari arena ideologi di mana berbagai pihak mempunyai perbedaan bahkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, pengembangan indikator yang mencoba mengukur keadilan sosial menjadi penting karena dapat membantu menyelesaikan perdebatan konseptual dan membantu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan keadilan sosial.